Peace. Yo man. Peace yo. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Sekarang Ini dandanan kita malam ini berbeda sedikit. Berbeda. Dandanan ronda. Berbeda dari biasanya. Karena malam ini spesial edisi khusus ya. Edisi khusus. Malam ini bukan edisut ya. Bukan. Edisi khusus. Malam Edisi ini khusus. setelah kita Kenapa kemarin teriak sih, pusing gue dengernya. Kan rocker. Kalau rocker harus teriak-teriak. Kuping gua. Oke, setelah video kita yang kurang bermanfaat kemarin Iya. mengenai touring, masak. ada gapi juga, Ada Jadi kita malam ini spesial Spesial kita edisi khusus mengundang ya. musisi. Tahu artinya musisi? Apa? Ya musisi lah, apalagi. Musisi yang sangat agresif. Nanti kita perkenalkan dia. Ya. Siapa dia? Oh, Siapa dia? Malam ini Denny Indrajaya. Pasti. Perkenalkan. Ya, pasti Anda tidak kenal saya. Saya juga tidak mengenalnya. Saya juga tidak kenal Anda. Dia musisi. Gue ceritain dikit nih. Ya, Denny ini gue kenal masih. Rambutnya, Bro. Paham. Terus Denny ini gue kenal dari masih segini. Oh, segini. Iya. Ini segini. Udah kenal dari kecil lah. Ya. Jadi gue nih salah satu fansnya sebenarnya. Karya-karyanya banyak, dia banyak kerja sama artis-artis juga. Ini man behind the curtain. Oh, Waduh. God, Yang artinya? Laki-laki di belakang korden. Dia ini. Jadi- Korden tuh kalau yang itu kaleng isi ikan. Oh iya. Sarden. Sarden. Dia ini salah satu musisi yang sangat agresif kalau saya. Waduh. Dilihat dari Instagramnya kayak ikan dia, cupang ya? Iya. YouTube-nya dia agresif. Dari anaknya udah mau 2, agresif kan? Oh iya. Kalau itu bukan agresif, Apa itu? kejar tayang. Baru kawin langsung agresif, kejar tayang 1 dapat, sekarang udah tinggal menunggu hari ya. Pokoknya nggak boleh ngeliat bini rebahan aja. Kita sensor aja, Be. Enggak kan rebahan maksudnya disayang sayang. Rebahan tuh kayak- Ini omnya istri saya. Iya. Ini omnya kok begini ya? Aduh, malu ini ponakan saya deh. Kita korek dulu dia. Korek Iya. dulu, Den. Nah, Jadi nggak bisa gitu. Oh, belum. Bukan, ini bukan acara debat ya? Bukan. Oh, bukan. Ini Kirain pilkada acara udah lewat. debat. Bukan Oh, ILC, bukan. ini bukan ILC. Lu sejak kapan main musik? Itu dulu deh, basic. Oh, basic. Sebenarnya sedih. Ini gue sebenarnya tadi ngomong sama siapa, gue nggak kelihatan. Oh ya, Den. Iya. Biasa kan kita memulai segala sesuatunya di SMA. Waduh. Baru SMA dong. Enggak, waktu itu sekitar berapa puluh tahun yang lalu. Iya, gue Dulu start ya, SMA. startnya. Bener-bener start musik tuh SMA? Iya, Enggak dong, dari kecil? Enggak tertarik atau apa? Jadi background keluarga gue sebenarnya nggak ada yang musik. Oh, nyokap gue nyanyi. Tapi pada saat gue terjun ke dunia musik sebenarnya orang tua gue nggak terlalu mendukung. Mau jadi apa? Lu kayak nggak enak ya, orang tuaku nggak mendukung gitu. Jai dong. Nggak, maksudnya karena kan gini, karena kan Ih, sebel aku juga. enggak, karena kan gini ya. Enggak, maksudnya kan kalau ya orang zaman dulu kan berpikir musik itu kan tidak bisa Menghidupkan. iya, Maksud tidak lo bisa. orang zaman dulu tuh kayak gua gini. Enggak lah, Om Ayat mah orang baru. Hati-hati lo ngomongin. Orang baru. Maksudnya ya enggak setua orang tua saya. Oh iya. Jadi Beda 5 tahun. Enggak, gue rasa tuan lu juga deh pada bapaknya dia. Jangan dong, jangan bongkar. 87. Ya kan? 88. Iya. Oh iya, 90. beda setahun. Beda kita ya. setahun. Oh iya. Oke. Terus. Ya udah, terus apa namanya? Waktu itu dengan keterbatasan yang ada karena drive-nya kuat banget gitu kan, pengen banget main musik, akhirnya terjun ke dunia musik. Bukan terjun ke musik sih, suka musik, tapi waktu itu belum bisa main gitar. Oh. Aku tuh baru bisa main gitar itu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Lumayan telat. Gila loh. Lumayan Kelas telat. 3 SMA bisa skillnya segini, gue salut loh. Iya, benar. Gue pikir anak maksudnya musisi-musisi itu harus start early year gitu, yang sekitar 10 tahun, 12 tahun. Kalau Ternyata bisa nggak dari bayi perlu. langsung megang Iya, gitar gitu sebenarnya ya. sih semakin muda semakin bagus ya gitu. Iya. Untuk kalau kita mau
apa ngomongin skill secara ya skillnya lah gitu, mau gitar, mau bass, mau apapun instrumennya. Cuma ya waktu itu karena telat aja, awalnya karena drum. Kelas 1 tuh ngedrum terus. Sukanya main drum. Nah, ngedrum. Punya beberapa band di SMA karena itu salah satu cara aku untuk bisa apa namanya bersosialisasi dengan orang lain. Iya. Kan kayak gitu kan waktu itu inget banget waktu pertama kali Mau main berdoa musik, apa gimana? Tenang aja. main musik, main gitar terutama ya. Waktu itu kan sakit banget. Nyokap cuma bilang gini, tahu nggak? Banyak loh perempuan yang suka kalau misalnya kita bisa main gitar. Pantes gua dulu banyak yang suka. Gua bisa main gitar dari SMP. Bisa main gitar. Oh banyak yang suka Om? Banyak. Coba sebutin kira-kira siapa ada. Mau dibuka di sini nggak? Oke, kita nanti akan ada list ya. Di sini nama-namanya. Tapi gara-gara gitar doang. Ya gara-gara itu terus ya mulai kan SMA kan suka-suka cewek lah apalah gitu. Masa bukan suka cewek, nggak enak banget ya. Di ininya yang nggak enak banget. Ya Istrinya nggak mulai ada ketertarikan Istrinya terhadap lagi hamil. ya, ini kan cerita dulu ya. Oh, Ini kan cerita lagi- Iya, kita juga cerita dulu loh. Oh, iya. Nah, terus lanjut. Pas selesai kelas 3 di situ lo penentuan tuh karena kan mau kuliah kan. Gitu. Karena kuliah opsinya adalah aku tuh sama sekali nggak ada ketertarikan buat mengenyam pendidikan yang lebih serius dalam arti kata akademis, secara akademis gitu. Waktu itu ditawarin ada satu sekolah baru namanya IMI, Institut Musik Indonesia. Sekarang udah ganti. Sekarang jadi apa? Wah lupa Om, sekarang udah nggak ada deh kayaknya. Udah nggak Udah nggak ada. Angkatanku tuh lumayan banyak yang masuk di IMI. Cuma saat itu kebetulan bokap meninggal, terus langsung biasa ada cerita ada lagu sedih di belakang. Mainin. Terus abis itu mulai nyari-nyari apa sih namanya ya di luar lah ngeband macem-macem. Terus awalnya main gitar itu justru karena kecemplung di gereja awalnya. Di gereja itu ada satu perkumpulan Garis lurus musik. nih, garis Hah? lurus. Garis lurus. Garis Nah, lurus. itu cerita juga tuh. Jadi pas waktu pertama kali denger musik rohani, aku langsung kayak nutup diri, nggak dengerin musik sekuler sama sekali. Waduh. Gila itu. Kita seredan dan ekstremis. Nah, itu dulu. Terus Gua balikin aja apa begini. Terus. bokap meninggal. Abis itu ternyata ya singkat cerita pokoknya main musik ternyata dibayar. Makasih. Udah tahu duit nih, udah tahu duit. Ternyata dibayar. Jadi waktu itu ada kita main musik itu ada satu yayasan namanya YCAB, Yayasan Cinta Anak Bangsa. Itu prevention anti narkoba. Oh, pernah denger gua. Iya, jadi itu Dan nyenggol gua dong. Lu enggak pernah denger pasti. nah itu masuk ke sekolah-sekolah. Masuk ke sekolah-sekolah dari ya sekolah manapun lah ya, dari apa namanya sekolah-sekolah yang Katolik, sekolah yang macam-macam lah. Masih Macam-macam lah. dalam religi itu. Enggak. Oh, udah enggak. Itu udah umum. Udah Jadi umum. kita bawain cover lagu-lagu yang lagi ngetop saat itu ya kayak Peter Pan. Ya waktu itu masih Peter Pan. Ada nggak lu nanti rekaman-rekamannya biar gua insert? Footage-nya? Oke. Footage-nya. Enggak ada. Nggak ada yang tertarik Nggak kayaknya ada. waktu itu. Cuma saat itu Zaman dulu belum kali. ya belum ada. Ya. Terus habis itu singkat cerita ketemu teman-teman yang ngeband bareng. Salah satunya ada waktu itu Joe, vokalisnya Senloko yang lama. Senloko. Itu ngeband bareng di band itu. Bareng-bareng terus kita kenal sama yang lain. Joe bikin Senloko waktu itu. Aku juga bikin Band sendiri. Apa Recruitment. Ada dulu. Band pertama lu pasti lu Kalau ingat namanya. pasti ya namanya band Katrok pertama nih. sebenarnya awalnya startnya Stinky dari- bukan? dari gospel. Oh, gospel. Dari Oke. gospel namanya Anak Raja. Kedua ada Liquid Freedom, itu band alternatif. Liquid Freedom itu masih ada kan? Sampai sekarang nggak? Ya sebenarnya Liquid itu apa? cuma Liquid Freedom. Oh, gua kira. cairan Cairan kebebasan. bebas. Waduh. Dulu Dulu bukan sih? Itu oli. Iya dulu alirannya yaitu yang indie. Habis itu nah aku ketemu teman-teman yang serius nih. Kita pengen bikin sesuatu nih. Waktu itu kan barometernya kan masih Peter Pan, masih Shilon Seven gitu. Jadi kita pengen mengikuti jejak-jejak musisi yang udah famous lebih dulu gitu. Ya, Jadi goalsnya itu adalah gue pengen famous. Iya. Itu kan Pasti. gue pengen famous pasti gitu kan. Anak-anak SMA. Rekrutmen ketemu, akhirnya aku gabung sama ada satu produser yang tertarik sama lagu-laguku waktu itu.
dia apa namanya music director dari Radio Delta Female saat itu. Dia nawarin kita ke salah satu label internasional. Ini umur berapa nih ngomong ini? Dua empatan lah. 24-an. Oh, udah nggak SMA lagi ya? Enggak. Oke. Ya. Udah nonton bokep lah pokoknya. Malam bokep mah enggak. 24 belum nonton bokep. Gila, gua aja 42 baru. Oh iya. Sebutin inisial aja ya. Ya. Universal Musik Indonesia. Itu bukan inisial. Itu bukan inisial. Itu. Jadi waktu itu sempat di Universal ya? Di Universal kita masuk, terus kita dapat kayak semacam ada rasa rasa sindrom wah kita jadi raja nih, dalam arti kata kan kita dibikinin Serius nih. serius, kita rekaman yang bener Itu band apa tadi yang rekaman itu namanya? Ini bandnya sangat tidak terkenal waktu itu. Enggak, jadi sampai gini, level gitu tuh gue pengen tahu gitu loh. jadi nama bandnya dulunya Pribumi. Jadi ceritanya dulu produserku ini ceritanya ingin men-set up lah ceritanya waktu itu di Universal ada Samson. Oke, Samson. Nah, Samson sini udah jalan, udah naik. Terus kita ceritanya mau ngikutin nih di bawahnya yang pop juga ya, Underdog nih. Gitu. Jadi kita bikin lah serius gitu, pakai piano, pakai orkestra dan segala macam. Rekamannya yaudah kamu rekaman berapa biayanya, akhirnya dimodalin sama label itu. Jadi pas label kita launching di Hard Rock waktu itu nggak salah di Hard Rock. Iya, di Hard Rock. Terus bener-bener sana nggak lo? Yang gimana tuh? Nah, terus di situ tuh aku kayak ada rasa wah besok jadi kayak Peter Pan nih. Iya kan? Ini namanya anak muda kan? Iya, anak muda. Adrenalin Gitu. besok nih. Besok gua kayak kus-kus nih kapan gua. Iya kan? Waduh, jauh juga. Jauh. Jangan. Tanda tangan kontrak kan? Tanda tangan kontrak. Besok nih 7.000 kotak nih ya kan kita wah gitu di otak kita udah kayak gitu deh. Saat jalan Industrinya lah saat itu ya. Launching jebret. Lusanya Om. Nggak ngapa-ngapain. Nah, kok bisa? Iya, jadi waktu itu album kita udah keluar di toko kaset dan segala macam, ada promo dan segala macam, flop. Ya nggak tahu, ada yang bilang katanya wave-nya salah, ada yang bilang katanya waktunya salah, timingnya salah. Jadi waktu itu kita sempat ada di chart radio juga. Judul lagunya ntar ada dimasukin lagu kita Menangis Ku Tersenyum. Itu ada nggak dulu cukup bangga juga karena kan masuk chart. Terus ada video klip di MTV. Itu yang Berbumi nih ya. Ini yang Berbumi. Terus video klipnya waktu itu wah seneng banget, ada Mas Lukman Sardi bantuin. Sempat ada Ladia Sheryl ya waktu itu. Cuma di YouTube ada di YouTube. Di YouTube ada. Oke. Lu Nanti kita Terus lu search Lukman Sardi. Lukman Sardi jadul. Iya, jadi Mas Lukman, makasih. Nah, terus akhirnya flop albumnya di kalau nggak salah Gimana Nasibnya Retro kalau nggak salah. Nah, di situ kita semua kecewa kan, standar lagi. Oh, kok ternyata jalannya tuh tidak semulus ini gitu. Ternyata semulus ini. Itu ya proses tunggu yang buat album itu, lagu-lagu itu siapa yang bikin? Anak-anak semua Pribumi itu. Yang bikin? Nah. Tuhan. Tadi religi. Enggak. Pribumi enggak. Maksudnya bikin tuh gimana? Yang menciptakan, siapa yang banyak proses. Mostly kalau songwriting aku. Oh gitu. Songwriting aku. Jadi dia nih sebenarnya sombong. Padahal lagunya enggak enak. Makanya enggak laku. Kita bikinin ya. Iya. Duo. Gua mau deh. Enggak, kita duo apel. Terus ya udah, jadi kita waktu itu ngerasa apa formula apa yang kita nggak punya saat itu kan, ngerasanya kayak gitu karena pop udah, manis udah, ganteng udah, ganteng loh, menjual. Wajahnya menjual. Waktu itu gue pernah lihat dia di salon kok poster foto ada contoh rambut. Bukan lo ya? Bukan lo. Mirip memang. Kalau yang Korea mirip memang. Oh iya. Yang masih rambutnya begini. Iya, gini rambutnya. Itu. Terus gitu. Ya, terus akhirnya singkat cerita naik bis patas, nyambung. Ini cerita apa sih? Patas. Jurusan mana? Iya. Jadi flop nih album. Ya flop lah album flop. Then you change the way. Change the way, ya. Kita berubah, maksudnya anak-anak juga pada kayak masing-masing lah gitu. Ada yang lanjut kuliah, ada yang jadi dokter, ada yang macam-macam lah ya. Cuma tinggal sisa aku sendiri yang ngerasa kayak
kayaknya gue masih bisa deh Kayaknya di lu sini lu gitu. mesti harus lu gali terus lah pokoknya. Iya, saat itu cuma waktu itu aku belum bisa produksi musik. Jadi benar-benar baru belajar sampai akhirnya aku ngerasa kayaknya aku pengen bikin lagu deh. Tapi lagunya itu kan kalau kita bikin demo kan biasanya pakai gitar aja kan. Bikin demo terus tolong dong dengerin laguku enak nggak gitu kan, kasih orang kedenger untuk dijual atau apa. Tapi pada saat itu aku ngerasa lebih tertarik untuk lagu ini ada musiknya nih. Udah lengkap gitu. Udah lengkap baru bisa dikasih denger ke orang. Dari situ aku belajar music production. Music production. Jadi sejak saat itu aku interest dan ternyata lagi-lagi sama kayak awal pertama kali ngeband. Oh ternyata dibayar. Dapat duit. Sebenarnya sih ujung-ujungnya udah ya. Ya, ujung-ujungnya sebenarnya. Ya, cuma kan intinya kan sebenarnya gimana pun kan kita tetap harus bisa survive kan. Iya dong. Kita realistis aja gitu. Tapi gue salut lah, lu maksudnya dari sekian banyak anggota gitu ya, yang lu tetap yakin bahwa industri ini lu bisa tetap tekuni gitu. Ya. Sementara yang lainnya jiwa-jiwa muda itu kan menganggap bahwa hobi adalah is another part gitu kan. Ketika ini flop satu kali, terus mereka doing other things gitu. Tapi this guy stay with it gitu. Sampai hari ini gitu kan. Segala apa aja diambil ya. Mau bikin jingle, mau bikin lagu. Nah, sekarang dunia lu seperti apa? Dengan kondisi sekarang yang Dunia musik lu tuh dunia gue sekarang kalut. Kalut. Enggak, dunia apa nih? Dunia musik lu nih sekarang dari sejarah yang tadi lu ceritakan. Oke. Akhirnya lu terbentuk seperti apa? Jadi gini, sebenarnya buat musician yang mungkin memang dari awalnya memang support sistemnya udah oke gitu ya, dalam arti kata kayak besok gue mau beli amp, mau beli gitar yang kayak gini sebenarnya nggak ada masalah. Tapi karena aku bermasalah soal ya saat tadi cerita tadi kan papa udah nggak ada dan segala macam, berarti aku harus mikirin gimana caranya ya making money dari sini gitu kan. Akhirnya ternyata dapat job-job itu justru bikin musik, bukan dari songwriting saat itu. Jadi ada beberapa temenku yang mereka songwriting minta bantuin. Apa sih istilahnya kalau yang bikin musik itu kalau arranger lah. Arranger. Jadi awal-awalnya tuh sempet bantuin, ada namanya Anda Wardana, terus dia songwriting juga, terus sempet dapet bikin lagu buat Dewi Persik sama dia saat itu, terus aku juga ketemu ada dangdut juga ya. Yes, Patrick Effendi waktu itu, temanku banyak, ada Ivan Dewa, banyak lah, ada Arlan Juwarsa, ya mereka tuh sebenarnya songwriter gitu, cuman butuh orang yang bisa dibully, bukan? Butuh arranger lah, ibaratnya. Bully saya. akhirnya dengan kedekatan dengan kawan-kawan, nah itu penting juga guys. Oke guys, gimana pentingnya? Pentingnya adalah jangan pernah ngerasa kalau kitanya hebat sendiri. Dalam arti kata, tetap butuh pertemanan itu sangat penting. Gitu. Jadi jaringan itu penting. Sangat penting. Jadi bukan ngerasa kayak misalnya, kan gue udah bisa melakukan ini semua sendiri gitu. Oke, tapi kalau nggak ada yang mau pakai jasa lu juga percuma gitu. Ibaratnya gitu kan. Semua kan dari pertemanan, dari hubungan baik gitu. Nah, terus waktu itu bantuin Patrick sampai bikin CGR album kedua. Nah, ini cerita soal kan udah melalang buana segala macam nih. Melalang buana. Boleh ceritain nggak udah kerja sama artis-artis yang udah terkenal siapa aja sih? Awal-awalnya siapa sampai sekarang? Ya awalnya sebenarnya startnya tuh 2012 bareng sama Anda kenalin ke, sampai saat ini sih masih ada ngerjain Cinemart. Cinemart. Ada beberapa lagu, beberapa aransemen sama beberapa back song, ada tim song. Terus ngerjain kalau yang terbaru nih bikin ada sinetron baru Stephen Williams, anak band kalau nggak salah juga. Pas nih dan namanya nih. Anak band mana? Hari mana itu anak band tuh? Iya. Terus namanya? Udah pernah kerja bareng sama CGR. Ada CGR pernah. Terus siapa lagi? Ada Dewi Persik pernah. Itu yang cross banget ya. Oh iya. Loncat banget. Tapi ya paling nggak kerja sama. Terus siapa lagi? Siapa lagi ya? Siapa? Gigi ya? Siapa? Thomas Ramdan ya. Kang Thomas pernah. Gue mau tanya nih. Kalau dari sisi arranger gitu ya. Berarti lu kan harus meng-create satu musik atau satu aransemen itu sesuai permintaan atau kebutuhan lu punya klien gitu. Iya.
Nah, berarti di sini arranger itu tidak punya pakem musik sendiri atau gimana? Nah, jadi gini Om. Sesuai permintaan berarti. Ya, sebenarnya kan banyak yang bilang kayak, "Oh, berarti lu nggak punya idealis dong." Iya. Lu nggak idealis dong, bukan? Iya. Lu berarti nggak idealis. Semua orang bisa menjadi idealis kalau dia kenyang. Oh. Gua lapar nih tapi. Kalau lapar ya kan kita harus bisa. Maksudku gini. Apapun kalau kita bisa fleksibel gitu ya, itu pasti bisa kok gitu. Jadi itu sebenarnya cuma mindset aja, orang berpikir gengsi kan. Rocker, gua nggak mau ngerjain dangdut. Enggak. Kalau gua berpikirnya sih berbeda gitu. Kalau secara pribadi pasti dia punya ritme musik sendiri lah ini. Cuman secara pekerjaan kan ini tuntutan klien gitu loh. Dia harus ciptakan sesuatu yang sempurna untuk kliennya dia kan, intinya kan begitu. Betul. Ini lu dengerin gua nggak sih kayak gitu? Dia gini doang. Lama-lama kok menikmati rambut panjang gitu. Jadi kalau itu mungkin treatmentnya Om beda-beda. Jadi kalau misalnya kita bikin single aja gitu ya, single bareng sama artis gitu ya, itu workshop itu penting banget. Kita ngobrol panjang lebar sama artisnya, sama songwriternya juga. Mungkin kalau bukan aku songwriter ya berarti harus ngobrol sama songwriternya. Karena kan ini nih apa ya? Ini hal yang tidak bisa dipisahkan gitu, si artisnya, cara nyanyinya, musiknya, si pencipta lagunya. Pencipta lagunya punya backstory-nya apa dalam dia menciptakan lagu itu misalnya. Sebisa mungkin kita mencari jalan tengahnya untuk bikin itu menjadi ngeglu gitu loh, jadi lem buat semua gitu. Jadi akhirnya menjadi satu apa namanya apa itu bahasa karya yang bisa didengerin gitu. Nah, dalam dunia lu seperti ini kan ini kita bisa bilang kalau dunia musisi ada yang memang musisi panggung, ada yang memang arranger gitu ya, ada yang memang creator gitu. Dalam kalau lu memposisikan profesi lu seperti apa? Majornya sebenarnya lebih ke music production aja sih. Music production dalam arti bikin musik. Tapi semua disikat juga kan? Ya manggung juga, bikin jingle juga, semuanya kan? Iya, tapi kalau manggung kan memang belakangan itu bantuin Project Pop sama Astrid. Manggung. Astrid, ya. Kalau tahu kan? Tahu, dia kayaknya tahu gua juga deh. Serius? Ada apa kamu dengan Astrid? Nggak, Astrid kenal gue dulu zaman tahun berapa ya? Di tahun berapa ya Astrid itu ya? Oh bener kenal ini? Kenal. Oh, oke. Gue kira bercanda dia. Oh lagi serius gue udah meremehkan dia soalnya. Kalau lu kan Excel gue. Enggak dukun kenalan lu. Terus di dalam dunia lu ini industri itu banyak nggak sih orang-orang seperti lu? Banyak ya? Banyak yang tidak yang di balik layar ya, gitu. Banyak. Maksudnya dalam artian ya kita kan membuat sesuatu karya yang kita anggap ini bagus nih, kita bisa bikin menjadi lebih bagus lagi gitu. Itu makanya kita butuh bekerja sama dengan orang lain. Kayak misalnya kalau aku pribadi, aku ada tim di kantor tuh bareng-bareng, jadi aku ada audio engineer, aku ngerjain aransemennya, ada lagi post productionnya buat mixing mastering. Beda-beda departemen, bukan departemen sih, beda-beda job description lah gitu. Kita harus dengerin kayaknya di karya dia nih malam ini juga kan. Dikit aja lah. Dia harus bagi-bagi skillnya lah di sini. Dia jadi gini, Denny ini jago main gitar enggak, cuman enak. Yang jago tuh banyak, bener. Kayak gue ya. Gue jago main gitar, tapi nggak enak. Itu namanya yang jago enak. Itu ayam. Oh ayam jago, gila pinter loh. Jamu. Jadi gitu, banyak pemain gitar yang jago tapi gatel loh ini. Iya sama, gue juga tadi sebenarnya udah garuk-garuk nih. Yang dapat jago main gitar, tekniknya tinggi tapi yang enjoy. Bagaimana kalau malam ini dia main? Pertama karyanya dia, untuk ditampilkan di sini. Kedua dia ngiringin kita. Wah, boleh juga tuh. Boleh juga ya. Ini kita kan bersedia nggak? Bersedia nggak? Pasti ya. Ditodong. Selain dukun kan kita juga penyanyi. Iya kan? Rambut nih. Jadi kalau bersedia sih enggak ya sebenarnya. Pelan-pelan. Coba sebenarnya keluar.
Terus. Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau ya buat aku pribadi musik itu challenge-nya banyak gitu. Challenge-nya dalam arti kata challenge-nya banyak itu kan kita live as a live musician juga challenge-nya beda lagi. Kayak misalnya kita ngomongin harus sound check, harus nemuin sound yang oke dan segala macam. Ini aja tadi setengah mati kita. Iya. Terus lapar. Aduh. Terus misalnya production beda lagi, terus misalnya kita bikin scoring buat iklan digital beda lagi ya, macam-macam lah gitu. Coba seru, ya? Jadi challenge iya seru banget dan challenge-nya beda-beda lah gitu. Ini dong, cerita-cerita kan sudah sering manggung kemana-mana kan? Ya paling nggak ada cerita jorok, nggak ada. Ya kita juga nggak cari yang jorok. Oh enggak. Yang ngeres aja. Enggak, maksudnya ada yang berkesan nggak selama manggung itu kan pasti ada aja lah biasanya kan. Manggung mau sama siapa juga nggak apa-apa gitu. Iya berkesan sih. Apa yang mistis? Kejadian. Mistis. Enggak, atau enggak yang bebas acara apa sih? Habis gue pakai enggak, tapi aku jadi mikir terlalu mistis di mana ya? Ada enggak? Pernah? Jadi mistisnya Pernah kita waktu itu tur tidur di sebuah hotel di Aceh. Ini biasanya pada doyan. Aku lupa kayaknya di Aceh deh kalau nggak salah. Di Aceh. Ini channel ngelingkup semua ya. Di Aceh. Ya itu anak-anak pada gusbam aja pada merinding katanya waktu pas tidur. Waktu itu sama salah satu hotel. Di hotelnya itu yang serem. Oke. Terus ada beberapa kejadian yang pas paginya tuh kita cerita, ada yang bilang katanya pas tidur tuh dia tidurnya tuh kadang melek, kayak ada orang lewat, kayak gitu-gitulah. Kayak ikan tidurnya melek. Sebenarnya ikan tuh tidur. Iya sebenarnya tidur, cuman dia melek. Tidur ayam. Terus kegiatan lu sekarang apa ini yang lagi update yang benar-benar current? Masih ngantor jadi satu kantor ini ada mendevelop sebuah aplikasi edukasi. Waduh, agak nggak nyambung ya. Cuma di edukasi. Ya, tapi musik tetap. Enggak. Edukasinya matematika bukan. Macam-macam tapi ruang guru ya? Bukan. Ada nanti ruang belakang. Nanti ada logonya logonya di sini. Set. Nggak jadi tapi kan tetap butuh background musik dan itulah part lu gitu. Itu part lu. Gitu. Lebih itu bukan mendidik ya, bukan yang bagian mendidiknya. Iya, dia partnya tetap di musik. Tapi emang musik itu universal ya. Yeah. Jadi dia bisa di mana aja gitu ya. Sekarang aja nanti ada background musik buat kita di sini kan. Iya. Mungkin kita perdengarkan lah ya skillnya dia dulu ya. Sini. Boleh. Lu kayaknya agak-agak kurang di sini nih. Sekarang gini aja, kita bikin challenge aja. Soalnya kalau misalnya aku nyanyi, biasa aja. Biasa aja. Mau yang luar biasa? Main gitar, biasa aja. Jadi challenge-nya gini, kita bikin. Teman-teman, Om Ayat ini adalah orang yang sangat kreatif. Om Yudi juga orang yang sangat kreatif. Kayaknya nggak enak manggil Om ya, Bro Ayat dan Bro Yudi. Iya dong. Terus ada nggak apa-apa kok. Gue di Vespa juga dipanggil Om. Iya. Orang yang sangat kreatif. Nah sekarang challenge-nya gini. Gue akan bikin rhythm section by gitar. Waduh. Ya kan. Susah. Sebentar. Kita akan cari apa yang viral di Instagram atau di Twitter. Jadiin lirik. Kita bikin sekarang juga. Bikin lagu. Ya dong. Menarik. Gimana? Menarik kan? Oke. Gitu. Dan lagu ini nanti akan kita jual. Siapa yang beli? Ada yang beli. Pasti ada yang beli. Kita langsung masuk Spotify. Ini adalah cikal bakal band kita. Waduh. Akhirnya gue punya band. Susah juga ini challenge-nya. Soalnya ya kalau misalnya mau ngelihat konten-konten musik boleh ke Instagramku atau ke YouTubeku, tapi kalau ada di sini. Kalau nyanyi sekarang kalau nyanyi sekarang biasa aja kayaknya. Biasa aja dong. Tapi kalau kan kalau nyanyi di sini kan ala kadarnya harus aja. Harus beda ya. Harus something different. Something different. Oke, guys, kita persiapkan dulu ya challenge ini. Kita serahkan sama ahlinya, nanti dia mau gimana. Aku enggak. Kita ngikut. Aku nggak akan memberikan clue nada sama sekali. Waduh.
Susah ini Kang, yakin lu Kang? Ini dia. Gue dulu rapper. Ini. Oke teman-teman. Tapi kalau ngedenger Om Ayat nyanyi sama Bro Ayat nyanyi dan Bro Yudi, itu seru banget. Ntar kita dengerin deh. Kita cari dulu nih apa yang menarik ya. Siap. Apa yang menarik ya? Apa yang menarik? Kita lihat. Kita lihat. Oke.